Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlia Kubisalsia. Saya dari kelas 2B non-reguler. Saya di sini akan review buku rampai Asosiasi Pengajar Hukum Adat tahun 2020 untuk memenuhi salah satu nilai ujian tengah semester mata kuliah Hukum Adat. Pertama-tama, saya memohon izin untuk memulai review ini kepada dosen yang sangat saya hormati, yaitu Bapak Dr. Randy Aridhayandi, SHMH. Wabah COVID-19 telah menimbulkan krisis baik bagi dunia. Pandemi corona ini bisa jadi cara bumi meminta perhatian kita, yaitu manusia, sejenak saja. Seolah bumi sedang kirim pesan kepada kita, tolong berhentilah sejenak. Eksploitasi dan berbuat kerusakan atasku. Berikan waktu sejenak saja agar aku bisa bernapas dan memulihkan diri dari aneka kerusakan yang telah engkau perbuat. Hal ini dikemukakan oleh Neil Makinuddin, pegiat Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Ketika situasi pandemi COVID-19 ini, maka pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adat untuk memelihara kesehatan dan menjaga keseimbangan alam sangat penting untuk diketahui. Pengetahuan tradisional ini sangat berbeda satu masyarakat dengan lainnya, karena tergantung pada kebudayaan masing-masing masyarakat tersebut. Pengetahuan tradisional juga merupakan suatu karya intelektual yang telah mengalami perkembangan dari masa ke masa dan akan terus mengalami perubahan di masa datang dan digunakan dan akan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Bagian 1, peranan masyarakat hukum adat dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi COVID-19, yaitu upaya meningkatkan peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi COVID-19 melalui Community-Based Nature Management. Aktivitas manusia telah sangat banyak dan sangat intensif hingga menyaingi daya besar alam. Artinya, kini manusia telah mengubah tatanan bumi pada Holosen dan manusia telah menjadi faktor geologis utama penentu gerak alam, membuktikan bahwa peran manusia dalam menjaga keseimbangan alam sangatlah tinggi. Bentuk peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam yang didasarkan pada karakteristik masyarakat adat itu sendiri. Yang pertama adalah religio magis. Masyarakat adat keseluruhan percaya kepada adanya dunia gaib yang mengatasi kekuatan manusia. Contoh, Bukit Larangan berlokasi di desa Aur Gading. Dipercaya oleh masyarakat merupakan kawasan angker dan berpenghuni makhluk halus, sehingga oleh mereka perlu dipertahankan dan tidak diganggu. Dengan adanya pelarangan ini, secara tidak langsung menjaga kekayaan sumber alam. Yang kedua adalah komunal. Corak komunal di mana lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi diliputi oleh kepentingan bersama. Sifat hukum ini, seluruh harta kekayaan masyarakat adat memiliki fungsi sosial dan segala sesuatu yang dinikmati dan memiliki daya kegunaan wajib dibagi-bagi oleh masyarakat adat lainnya. Contoh, masyarakat suku Dayak yang secara bergantian setiap harinya menjaga pohon untuk pengobatan agar pohon tersebut tidak punah. Masyarakat adat berusaha untuk menjaga kelestarian lingkungan guna kepentingan bersama, terutama kepentingan penerus masyarakat adat agar dapat turut menikmati hasil hutan yang mereka miliki saat ini. Yang ketiga adalah kontak. Segala perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat adat
dilakukan secara jelas di depan mata, terang-terangan dan nyata, atau dengan kata lain tidak ada yang disembunyikan oleh kedua belah pihak. Contoh, masyarakat Sunda memaknai daerah, tanah atau wilayah suatu bentang alam merupakan sesuatu hal atau tempat yang disucikan, sehingga dilakukan penghormatan terhadap alam dalam bentuk tradisi upacara. Hal ini sebagai wujud ekspresi manusia berbudaya. Yang keempat adalah konkret. Corak hukum adat konkret artinya hukum adat ini jelas, nyata, dan berwujud. Sedangkan corak visual dimaksudkan hukum adat ini dapat dilihat terbuka dan tidak tersembunyi. Contoh, masyarakat Sunda memandang lingkungan alam itu bukanlah sesuatu yang ditundukkan, melainkan harus dihormati, dipelihara, dan dirawat. Hakikatnya menyesuaikan diri dengan alam. Mentalis masyarakat hukum adat menggunakan teori Giddings. Terlihat masyarakat adat telah menjaga keseimbangan lingkungan melalui karakteristik yang mereka miliki, juga telah memenuhi apa yang disebut keberlanjutan ekonomi. Unsur mentalitas regio-magis, di mana masyarakat adat berusaha untuk menjaga lingkungan. Mentalit komunal memenuhi unsur sosial dan mentalit kontan dan konkret untuk memenuhi unsur ekonomi. Apabila hal ini dilakukan terus-menerus dari perspektif ekonomi, masyarakat adat tidak akan pernah mengalami kesulitan asalkan keseimbangan alam dikelola dengan baik. Hal yang membuat peran masyarakat adat dalam menjaga keseimbangan alam masih belum terasa maksimal. Ada beberapa faktor penyebabnya. Pertama, melemahnya otoritas tradisional. Kedua, pertumbuhan populasi. Ketiga, sentralisasi otoritas dalam pemerintahan. Keempat, kolonialisasi atau perang. Kunci utama dari Community-Based Natural Resource Management yang pertama adalah community atau komunitas, kedua, natural resource atau sumber daya alam, ketiga, manajemen atau manajemen. Community-Based Natural Management merupakan sistem manajemen yang kemudian dipromosikan secara luas sejak tahun 2015 sebagai strategi yang bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan secara bersamaan meningkatkan mata pencaharian pedesaan, dan juga berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan dan pengentasan, keamanan pangan, dan pembangunan pedesaan. Semua aspek penting dalam rangka memenuhi tujuan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Selanjutnya yang akan saya bahas adalah kearifan lokal masyarakat hukum adat Kendeng dalam menjaga keseimbangan lingkungan hidup di tengah pandemi COVID-19. Masalah pengelolaan lingkungan dianggap sebagai salah satu faktor penyebab utama rusaknya lingkungan hidup. Muara dari semua masalah lingkungan hidup adalah pembangunan. Pembangunan memanfaatkan secara terus-menerus sumber daya alam guna meningkatkan kesejahteraan dalam mutu hidup rakyat. Salah satu dampak dari pembangunan mengakibatkan daya dukung dan daya tampungan lingkungan kian hari semakin menurun, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem. Penggunaan lahan atau kawasan berpengaruh pada daya dukung dan daya tampung lingkungan dan berakibat pada perubahan kondisi lingkungan. Pandangan masyarakat sedulur sikap terhadap lingkungan hidup sangatlah positif. Mereka memanfaatkan alam, misalnya mengambil kayu secukupnya dan tidak mengeksploitasi. Tanah bagi mereka ibarat ibu sendiri. Artinya, tanah memberi penghidupan kepada mereka. Kearifan lokal mengenai lingkungan hidup yang dianut masyarakat sedulur sikap ini, yang melandasi dan memandu mereka untuk terus menjaga ekosistem, melestarikan lingkungan hidup, yang mereka untuk terus menjaga ekosistem,
dan melestarikan lingkungan hidup yang mereka tempati secara turun-temurun. Masyarakat sedulur sikap yang mayoritas bekerja sebagai petani tradisional dan sangat mengutamakan pertanian sebagai mata pencaharian utama, etika dan etos kerja masyarakat sedulur sikap dalam menjaga dan mengelola alam dapat dikatakan sebagai salah satu yang terbaik, khususnya dalam upaya menangani krisis pangan. Diakui bahwa hingga kini masyarakat sedulur sikap masih tetap bertahan menjaga idealisme ajaran Samin di tengah arus industrialisasi, modernisasi, dan globalisasi. Bahkan sejak awal kemunculannya, masyarakat sedulur sikap tetap memperjuangkan hak-hak hidup dan konservasi lingkungan hidup. Salah satunya menolak pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang di Jawa Tengah. Masyarakat adat sedulur sikap percaya bahwa pandemi COVID-19 ini muncul sebagai reaksi alam terhadap apa yang dilakukan manusia sebagai pertanda bumi telah memulai mengadili. Di pandemi COVID-19, masyarakat sedulur sikap kesulitan mendapatkan bahan pangan. Di masa pandemi ini, petani kendeng tidak terlalu resah mengenai kecukupan pangan, sebab mereka memiliki kecukupan pasokan pangan. Mereka tetap ke sawah dan memanen kala memasuki masa panen. Mereka justru mengkhawatirkan warga yang tinggal di kota yang mereka anggap sebagai sedulur atau saudara. Itu yang akan menghadapi masalah kecukupan pangan. Hal ini karena orang yang tinggal atau bekerja di kota menghadapi PHK, dirumahkan, mengalami pemotongan gaji sehingga rentan menghadapi masalah pangan. Menunjukkan bahwa masyarakat hukum adat Kendeng dengan kearifan lokal mengenai lingkungan hidup yang mereka miliki tetap konsisten menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di tempat mereka hidup dan bertani secara turun-temurun. Tempat mereka hidup dan bertani secara turun-temurun. Pentingnya kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam di masa pandemi COVID-19. Kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam di masa pandemi COVID-19 memiliki arti kebijaksanaan dan lokal memiliki arti tempat. Kearifan lokal dalam bahasa asing sering dikonsepsikan sebagai kebijakan setempat atau local wisdom. Pengetahuan setempat, local knowledge atau kecerdasan setempat yaitu local genius. Sibarani menyimpulkan bahwa kearifan lokal adalah pengetahuan asli atau indigenous knowledge atau kecerdasan lokal yaitu local genius. Suatu masyarakat yang berasal dari nilai luhur tradisi budaya untuk mengatur tatanan masyarakat dalam rangka mencapai kemajuan komunitas baik dalam menciptakan kedamaian maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun ciri-ciri kearifan lokal yakni yang pertama adalah mempunyai kemampuan mengendalikan. Kedua, merupakan benteng untuk bertahan dari pengaruh budaya liar. Ketiga, mempunyai kemampuan untuk mengakomodasi budaya luar. Yang keempat, mempunyai kemampuan memberi arah perkembangan budaya. Kelima, mempunyai kemampuan mengintegrasikan atau menyatukan budaya luar dengan budaya asli. Tampaknya kita perlu belajar kearifan lokal dari masyarakat adat yang selama ini mempunyai cara tersendiri yang selalu memperhatikan keseimbangan alam. Ada beberapa contoh kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat adat Baduy, masyarakat adat Bali, masyarakat adat Bolermo, dan masyarakat adat Dayak yang mempunyai cara untuk bisa mengatasi pandemi COVID-19. Masyarakat Baduy ketika menggelar ritual adat waktu Kawalu ditutup selama 3 bulan. Pada saat inilah masyarakat Baduy menutup diri kunjungan masyarakat luar. Dikenal ada waktu-waktu tertentu untuk berdiam diri, berpuasa, dan melakukan ritual.
Pada hari ke-18, kearifan lokal yang terjadi di masyarakat Baduy tidak terlepas dari kepercayaan mereka atas Sunda Wiwitan. Masyarakat Baduy harus berpedoman kepada buyut yang telah ditentukan dalam bentuk pikukuh karuhun. Pikukuh itu yaitu harus ditaati. Yang selanjutnya adalah masyarakat Bali. Masyarakat Bali mempunyai kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam tidak terlepas dari ajaran agama Hindu, yaitu selalu dikaitkan dengan skala atau kasat mata, niskala atau tidak kasat mata. Ajaran skala-niskala dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam menjaga keseimbangan alam. Oleh sebab itu, ketika ada pandemi COVID-19 dengan ada anjuran jaga jarak, maka masyarakat Bali sudah terbiasa untuk menjaga keseimbangan alam dengan melakukan berdiam diri pada setiap hari raya Nyepi. Tujuan utama dari hari raya Nyepi yaitu memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau dalam arti adalah dalam manusia, dan buana agung yaitu alam semesta. Selanjutnya adalah masyarakat adat Baulermo. Masyarakat adat ini tinggal di desa Bonilemo, Bajo Barat, Luwu, Sulawesi Selatan. Memiliki ilmu yang diajarkan oleh leluhur secara turun-temurun untuk membasmi kuman dan penyakit. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan alam. Jadi ketika ada ketentuan pemerintah yang menganjurkan setiap orang harus cuci tangan dan menggunakan disinfektan, maka masyarakat adat ini memiliki kearifan lokal itu sangat mendukung perempuan di wilayah adat. Di wilayah tersebut bergotong royong meracik cairan disinfektan untuk terbuat dari alam, yaitu daun sirih dan jeruk nipis. Cairan ini digunakan sebagaimana untuk penguapan disebut tempat yang merupakan bilik sterilisasi yang dibangun oleh pemuda. Cara ini menurut anggota masyarakat adat merupakan ilmu yang turun-temurun dan kemudian dimodifikasi sesuai dengan perkembangan zaman untuk memerangi virus COVID-19. Jadi ketika situasi pandemi COVID-19 ini, maka pengetahuan tradisional yang dimiliki masyarakat adat untuk memelihara kesehatan dan menjaga keseimbangan alam sangat penting untuk diketahui. Selama ini, pengetahuan tradisional terkait kearifan lokal seringkali dianggap kuno atau ketinggalan zaman. Padahal, hal ini sangat merugikan bagi masyarakat adat. Oleh sebab itu, penting sekali pengetahuan tradisional itu diturunkan dari suatu generasi ke generasi selanjutnya. Merupakan proses pembudayaan budaya atau kebudayaan. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah revitalisasi kearifan lokal masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil dalam menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi COVID-19. Laut merupakan aset yang sangat berharga di masa depan bagi bangsa yang terbukti mampu menghidupi masyarakat dengan sumber daya alamnya. Pola-pola pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan kearifan lokal masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa mereka mampu menjaga keseimbangan alam di tengah pandemi COVID-19. Bencana wabah dunia yang dikenal dengan pandemi COVID-19 ini bisa menyebabkan krisis pangan di seluruh dunia. Dampak dari wabah ini telah merusak berbagai tatanan mulai dari sosial, ekonomi, pendidikan. Hampir sebagian besar di dunia tidak terkecuali adalah Indonesia, salah satunya. Kearifan lokal mengajarkan agar manusia menghargai dan mengelola alam dengan baik. Krisis dan masalah di pesisir dan pulau-pulau kecil itu begitu nyata. Mulai dari ekspansi pertambangan dan gas bumi, perkembangan sawit dan tebu, hutan tanaman industri atau yang disebut HTI, reklamasi pantai dan pengembangan pariwisata. Pengelolaan ruang laut Indonesia yang berdaulat akan mensejahterakan masyarakat dan menjaga keberlanjutan sumber daya dan usaha di wilayah laut. Untuk mewujudkan hal tersebut
Kementerian Kelautan dan Perikanan menjalankan 4 hal. Yang pertama adalah mewujudkan perencanaan ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang terpadu. Kedua, mendayagunakan, melindungi, dan melestarikan sumber daya laut di pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketiga, meningkatkan tata kelola dan pengendalian ruang laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Keempat, mengendalikan pemanfaatan ruang laut secara berdaulat untuk kesejahteraan masyarakat. Penyebaran COVID-19 mengalami peningkatan dan makin meluas. Di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia, salah satu tantangan berat dalam menghadapi pandemi ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar rakyat, terutama pangan, dapat terpenuhi. Pandemi COVID-19 pada akhirnya harus memberi kesadaran bahwa negara bersama rakyat harus berdaulat atas pangan. Kedaulatan pangan secara nasional hanya dapat tercapai apabila masyarakat adat, yaitu petani salah satunya, dan masyarakat pada umumnya berdaulat atas wilayah-wilayah adat dan ruang-ruang hidup lainnya. Kearifan lokal masyarakat adat pesisir untuk situasi saat ini menjadi wajib direvitalisasi sebagai upaya dalam menghadapi pandemi COVID-19. Ancaman lain di tengah pandemi COVID-19 bagi masyarakat adat pesisir dan pulau-pulau kecil, hadirnya peraturan perundang-undangan yang menggunakan metode Omnibus Law. Omnibus Law dalam bentuk RUU atau Revisi Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja mengabaikan masyarakat adat. Bahkan gagal melihat keberadaan masyarakat adat. Pengakuan dan perlindungan wilayah masyarakat adat menjadi sangat penting sebagai benteng pertahanan pangan terakhir masyarakat dalam menghadapi krisis akibat pandemi COVID-19. Kearifan lokal digunakan untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan antara kehidupan sosial, budaya, dan kelestarian sumber daya alam yang diterapkan dalam bentuk hukum, pengetahuan, keahlian, nilai, dan sistem sosial etika yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan saran memberikan otonomi kepada masyarakat adat, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta mempelajari kearifan lokal mereka dalam merawat sumber daya alam, maka dampak yang kita rasakan di tengah pandemi COVID-19 terhadap pangan akan dapat teratasi. Selanjutnya adalah peranan desa adat di Bali dalam mencegah penyebaran COVID-19. Masyarakat Bali yang mempunyai kearifan lokal dalam menjaga keseimbangan alam tidak terlepas dari ajaran Hindu. Peran serta desa adat di Bali dalam mencegah penyebaran COVID-19 ini dikelompokkan menjadi 2 bentuk. Yang pertama adalah aktivitas nyata atau skala. Kedua, aktivitas niskala, upacara tertentu sesuai keyakinan umat Hindu. Aktivitas skala seperti menghindari kerumunan, physical distancing atau jaga jarak, yang dalam pelaksanaannya melibatkan desa adat atau satgas gotong royong di desa adat. Kedua, memberikan bantuan sembako kepada warga desa adat dengan memanfaatkan dana sosial LPD yang pendistribusiannya juga melibatkan satgas gotong royong di desa adat. Aktivitas niskala berupa ngeni, yaitu berdiam diri dengan hati yang jernih, disertai nunas ica atau berdoa, dilaksanakan serentak oleh seluruh warga 1493 desa adat di Bali pada tanggal 22 April tahun 2020. Ajaran sakala niskala dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk juga dalam menjaga keseimbangan alam. Sebab itu ketika ada pandemi COVID-19, dengan ada anjuran jaga jarak, maka masyarakat Bali sudah terbiasa untuk menjaga keseimbangan alam dengan melakukan berdiam diri pada saat hari nyepi. Selanjutnya adalah peranan masyarakat hukum adat di Nusa Tenggara Timur dalam mencegah penyebaran COVID-19. Pada masa COVID-19,
Banyak anggota masyarakat terkena dampaknya, termasuk masyarakat hukum adat di NTT. Masyarakat hukum adat dengan pola pikir mereka yang kosmologik atau magis religius, komunal, kontan, dan konkret, yang memandang dirinya tunggal dan manunggal. Dengan alam semesta berupaya untuk kembali kepada alam, menyerahkan diri kepada alam. Kepercayaan tradisional ini, sekalipun tidak secara langsung, mempengaruhi perilaku masyarakat hukum adat ketika COVID-19. Namun, secara tidak langsung, kepercayaan seperti ini mempengaruhi pola pikir mereka tentang alam dan totalitasnya. Pandangan artifisial melihat bahwa COVID-19 ini merupakan rekayasa genetika yang didesain dan sengaja disebarkan oleh manusia, pembuatnya dengan tujuan maksud tertentu. Bisa jadi politik, atau ekonomi, atau bahkan militer. Pandangan non-artifisial memandang bahwa alam semesta ini harus selalu dijaga keseimbangannya. Apabila keseimbangan alam dirusak, maka alam akan mengembalikan keseimbangannya itu dengan caranya sendiri. COVID-19 merupakan cara alam ini mengembalikan keseimbangannya setelah kerakusan manusia mengeksploitasi alam sedemikian rupa. Alam telah jenuh dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia. Kondisi COVID-19 menuntut manusia untuk merenung kembali masa depannya, yaitu tidak bergantung pada alam, melainkan bekerja sama dengan alam untuk menggapai masa depan yang lebih baik lagi. Peran masyarakat adat NTT, masyarakat Adonara, suku Dono Dai bersama 5 suku lainnya melakukan upacara adat menolak corona yang disebut Bekang Boang, yang bermakna memperbaharui kondisi dan sekaligus melindungi kampung dari COVID-19. Yang kedua, masyarakat hukum adat Retadakaka di Kecamatan Loli, Sumba Barat juga melakukan upacara adat Humayang, yaitu sembahyang atau sembah eyang atau leluhur, memohon bantuan roh-roh leluhur mencegah virus corona masuk ke wilayahnya. Yang ketiga, peranan masyarakat hukum adat di NTT sangat besar dan sangatlah penting, yaitu sebagai penyedia bahan pangan untuk masyarakat di kota. Yang selanjutnya, peranan perempuan adat menduduki posisi sentral. Perempuan adat di NTT ini sangatlah multitasking, serba bisa, di mana ketika suami kehilangan pekerjaan sebagai tenaga kerja, perempuan mengambil alih sebagai tiang penyangga ekonomi melalui keterampilannya menenun kain atau sarung, meramu bahan pangan, obat-obatan, menyediakan makanan, dan menjaga anak dan cucu. Lalu di masa pandemi COVID-19 ini, peran perempuan di NTT sangatlah luar biasa. Ia mampu membantu bahkan mengambil alih pekerjaan laki-laki melalui keterampilannya seperti menenun, mengolah tanah, memasak, menjaga anak, memperhatikan pendidikan anak-anaknya, menjual hasil kebun atau hasil tangkapan laut suaminya. Hal ini nyata benar di saat COVID-19 ini. Perempuan NTT mampu menghadapinya daripada laki-laki. Selanjutnya adalah peran kepemimpinan masyarakat adat Papua. Sistem kepemimpinan yang ada pada suku bangsa Papua terdiri dari 4 sistem kepemimpinan politik, yaitu sistem Big Man atau pria berwibawa, sistem Ondowafi, sistem kerajaan, dan sistem campuran. Peran kepemimpinan penting dalam rangka penanggulangan berbagai penyakit menular termasuk COVID-19. Kepemimpinan masyarakat hukum adat atau MAH memiliki peran yang sangat strategis untuk mengarahkan, menggerakkan MAH dalam penanggulangan COVID-19. MAH dan kearifannya dapat berkontribusi dalam penanggulangan COVID-19 secara preventif. Kehidupan bersama manusia sebelum dan sesudah era di mana Cicero menandakan bahwa manusia menghendaki hidup bersama guna memperkuat eksistensi kelompoknya baik dari sisi pertahanan dalam peperangan, keamanan persekutuan,
bahkan juga untuk kesejahteraan persekutuan. Kondisi memperkuat eksistensi persekutuan dalam era milenial ini merupakan metamorfosis dan bagian integral kehidupan bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Peran kepemimpinan penting dalam rangka penanggulangan berbagai penyakit menular termasuk COVID-19. Kepemimpinan MAH dalam sistem apapun di Papua, pastilah seseorang pemimpin itu memiliki kewibawaan, kecerdasan, dan kelebihan lain yang dipercaya mampu menggerakkan anggota persekutuan untuk mengikuti arahan, nasihat, bahkan perintah untuk tujuan kepentingan tertentu. Selanjutnya adalah peranan masyarakat hukum adat di Maluku Utara dalam mencegah penyebaran COVID-19. Maluku Utara dengan model kepemimpinan yang dibangun sesungguhnya sudah berusaha untuk mengayomi masyarakat dengan berupaya keras mengatasi penyebaran COVID-19. Dengan berusaha menempatkan semua pengambil kebijakan atau stakeholders, peran-peran strategis kepala daerah dan para pemangku kebijakan harus diimplementasikan dengan konsep kepemimpinan yang ingin diwujudkan dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 di Maluku Utara. Keterlibatan kelembagaan Kesultanan di Maluku Utara dalam pencegahan penyebaran COVID-19 ini sangat penting karena masyarakat hukum adat melalui Lembaga Kesultanan Moluku-Kieraha menghimbau masyarakat untuk menaati kebijakan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan COVID-19. Peran 4 kesultanan di Maluku Utara, baik Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo, Kesultanan Tidore, dan Kesultanan Ternate, sejak keberadaannya memang sudah seperti itu. Hal ini bisa dapat dilihat dari berbagai persoalan dalam skala besar. Pemerintah formal tidak bisa berjalan sendiri menyelesaikannya, tetapi bersinergitas dengan lembaga kesultanan. Karena secara sosiologis dan antropologis masyarakat Maluku Utara sangat mendengar himbauan dan anjuran dari pihak kesultanan dan perangkat-perangkatnya dibandingkan dengan maklumat pemerintah formal atau pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peranan masyarakat hukum adat di Maluku Utara dalam mencegah penyebaran COVID-19, adanya berbagai upaya-upaya yang dilakukan masyarakat hukum adat seperti melakukan ritual adat untuk mencegah COVID-19. Masyarakat adat secara berkelompok melokalisasi dirinya sebagai bagian dari pencegahan COVID-19 tanpa melibatkan campur tangan pemerintah daerah. Lalu, masyarakat adat memahami bahwa pandemi COVID-19 memiliki hikmah. Salah satunya menjaga keseimbangan dengan alam sekitar, maka mereka selalu bersahabat dengan alam. Bagi mereka, ritual yang dilakukan seperti ini bukan saja datangnya suatu musibah, tetapi mereka setiap saat melakukan, maka ketika datangnya musibah, sesungguhnya kesiapan mereka untuk mengatasinya terlebih dahulu ketimbang pemerintah dalam setiap tingkatan khususnya di Maluku Utara. Karakteristik tersebut seperti hidup secara berkelompok tetapi tidak berkerumun, sangat bersahabat dengan alam, bergantung pada aliran air sungai, sangat menghormati para leluhur, melakukan ritual yang sesuai dengan perintah leluhur yaitu menolak bala, tidak merusak alam. Berdasarkan karakteristik tersebut, apabila dilihat dengan nilai-nilai sosial yang ada di Maluku Utara sebagai suatu budaya lokal yang tidak dapat diabaikan, maka kehadiran masyarakat hukum adat dalam pencegahan penyebaran COVID-19 tidak hanya dilihat secara formal, tetapi memiliki nilai yang dapat dijadikan sebagai suatu pegangan bagi semua masyarakat, kearifan lokal masyarakat Maluku Utara, di samping nilai-nilai kearifan yang lain dengan adat Seatarong. Kearifan lokal adat Seatarong menekankan bahwa setiap warga masyarakat harus menuruti adat dan aturan yang berlaku, termasuk di dalamnya semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
Adat Satarong adalah kebiasaan-kebiasaan yang berlaku secara turun-temurun yang membentuk tata nilai yang dipatuhi oleh masyarakat sebagai hukum dasar. Sekian review dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.